Pertama, Allah meletakkan di dalam diri manusia nurani yang mengakui setelah diletakkan oleh Allah, setelah diciptakan oleh Allah, diletakkan Allah, Allah menanyakan alastu bi rabbikum, maka menjawab semua qalu bala. Bukankah aku ini Tuhanmu? Maka menjawab arwah-arwah, benar engkau adalah Tuhan kami. Benar engkau adalah Tuhan kami. Ini peletakan batu pertama yang berada di dalam diri manusia. Maka pertama yang ditanam, yang berada di dalam manusia setelah manusia dibungkus, diturunkan ke dunia, dibungkus dengan badan kasar ini. Jadi tanaman itu atau biji-bijian itu terpendam ada di dalam, sehingga Allah menurunkan para nabi-nabi untuk menggali yang mengakui ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini mengakui adanya Sang Pencipta, mengakui keesaannya, mengakui adanya Sang Pencipta. Maka para nabi-nabi mengingatkan dari pertama dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi akal ini yang mencari, ini yang mengakui, ini yang mencari tanda-tanda adanya Sang Pencipta, tanda-tanda bukti-bukti keesaan, bukti-bukti kekuasaan, bukti-bukti kebesaran Sang Maha Pencipta. Ini yang mencari tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini yang membaca. Tapi di sini yang merasakan. Jadi bila dilihat langit ini tidak ada tiangnya. Ada bulan, ada matahari, ada bintang. Tidak ada orang yang mengakui ini hasil gotong royong manusia. Tidak ada. Bikin bulan, bulan, matahari. Tidak ada. Manusia tidak akan mampu menciptakan matahari, bumi, bulan, dan sebagainya. Pasti ini yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Ada langit, di atas langit, ada langit lagi, di atas langit, ada langit lagi, terus dan seterusnya. Allah yang menciptakan, ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang satu dengan yang lain. Adanya alam ini saling melengkapi. Ada angin, ada air, ada tanah, satu dengan yang lainnya, bintang, semua alam ini saling melengkapi, saling melengkapi sehingga bisa dipakai oleh bermacam-macam juta makhluk. Allah yang menciptakan alam, Allah yang menciptakan waktu, zaman, makan, tempat, yang menciptakan segala tempat. Baik tempat itu zahir atau batin, alam zahir, alam batin, alam mimpi, alam dunia, alam mimpi, alam barzah, alam akhirat, semua Allah yang menciptakan. Semampu apapun makhluk tidak akan mampu, karena kemampuannya kemampuan pemberian yang terbatas.
Maka ini yang merasakan bahwa ini ada sang pencipta, yaitu para nabi-nabi diturunkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin. Makanya di dalam sholat selalu dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam sholat selalu dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah. Siapa Allah? Rabbil Alamin, yang memiliki semesta alam. Rabbil Alamin, yang mengatur semesta alam. Rabbil Alamin, yang memelihara semesta alam sampai waktu yang ditentukan sendiri oleh Allah. Rabbil Alamin, manusia ini dari kecil sampai muda, dewasa sampai sepuh, nanti pindah ke alam barzakh. Diatur. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Ada pohon-pohon mulai kecil sampai besar, nanti mati diganti dengan yang lainnya. Allah yang mengatur, Allah yang semua. Allah yang mengatur, Allah yang memelihara. Rabbil Alamin, yang menguasai semesta alam. Rabbil Alamin, sengaratone setuju alam. Ini Allah yang menguasai, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah yang memelihara. Baik mulai Khabir, Allah mempunyai nama Khabir, yang mengetahui dari besar sampai serinci-rincinya, sedetil-detilnya, maha teliti mengetahui serinci-rincinya. Kita ini punya otak di dalam ini yang isinya, urat di dalam ini jutaan. Allah ini yang mengatur sedetil-detilnya, serinci-rincinya. Di dalam diri kita ini ada urat, ada yang bermacam-macam. Allah semua yang mengatur. Makanya dipuji setiap sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah Rabbil Alamin, yang mengatur, yang memelihara, yang menguasai semesta alam. Selain Allah ini alam, malaikat alam, bumi alam, kursi alam, arsy alam, semua alam, langit alam, yang mengatur Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Misalnya kita bisa bangun ini, bangun itu. Siapa yang memberi kemampuan? Yang memberi kemampuan, siapa yang memberi hidup? Siapa yang memberi kemampuan kita bisa bergerak? Memberi daya. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang memberi daya? Daya mendengar, daya melihat, daya berucap. Daya bisa minum, makan sehingga bisa menelan air, menelan makanan. Diberi daya kemampuan. Daya menghirup udara. Ini daya berpikir. Sehingga kalau bisa berbuat seperti ini karena daya semua yang memberikan Allah, yang mengadakan Allah, kita bisa berbuat seperti ini, bisa bikin bangunan ini. Makanya yang dipuji Allah karena kemampuan semua yang ada, pemberian Allah. Maka dipuji, yang dipuji Alhamdulillah. Melihat ada orang, misalnya kita ini mempunyai kelebihan, kecantikan misalnya, atau ganteng, elok dan sebagainya. Siapa yang memberi ganteng, memberi cantik? Allah. Maka yang dipuji Allah. Kita sehat. Siapa yang memberi kesehatan? Siapa yang memberi wujud? Allah. Maka yang dipuji Allah. Hanya namanya. Kita yang melaksanakan, kita hanya namanya, tapi yang memberi daya kekuatan semuanya Allah. Maka yang pantas dipuji Allah. Maka dari itu orang mukmin bila imannya sudah menengah ke atas, sudah menengah, dia lebih senang memuji Allah daripada memuji dirinya sendiri. Sibuk dengan memuji Allah, sibuk dengan memuji Tuhan, memuji Allah daripada memuji dirinya sendiri. Biasanya kalau orang masih imannya tingkat menengah ke bawah, dia melakukan
mempunyai perbuatan, mempunyai jasa, itu saya. Itu saya. Kalau tidak ada saya, itu saya. Yang itu saya. Selalu mengatakan saya, mengatakan aku. Sehingga lebih perhatian kepada akunya daripada yang memberi kemampuan, yaitu Allah. Tapi orang mukmin yang menang ke atas Allah, alhamdulillah saya diberi kemampuan, bisa membangun ini, bisa memperbaiki ini, tetap Allah yang dipuji. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya di setiap sholat alhamdulillahi rabbil alamin. Maka itu pertama, peletakan batu pertama, membongkar ini di dalam yang diletakkan ini supaya dikuatkan. Maka itu membangun agama di dalam diri kita. Pembangunan pertama, peletakan batu pertama, pondasi pertama yang harus dibangun, yang harus dikokohkan di dalam diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu, saya mengakui. Asyhadu, saya percaya. Asyhadu, saya membenarkan. Asyhadu, aku membenarkan. Asyhadu, aku percaya. Asyhadu, aku mengakui. Asyhadu, aku menyatakan. Ini pernyataan, syahadat itu pernyataan. La ilaha illallah, saya bersaksi, menyatakan, memberi pernyataan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tiada Tuhan selain Allah. Selain Allah itu bukan Tuhan. Karena ada batasnya. Makhluk walaupun kuasa, makhluk ciptaan ini kuasa seperti apapun tetap terbatas. Malaikat mempunyai kekuasaan, kemampuan yang luar biasa, tapi tetap terbatas. Kalau Tuhan, dia mempunyai kekuasaan, mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas. Setiap makhluk ada permulaannya, ada akhirnya, tapi Allah ada tanpa permulaan, tanpa ada ujung akhirnya. Setiap yang masih ada ujung akhirnya, itu namanya ciptaan, makhluk. Karena ada ujung akhirnya. Sakit, makhluk. Kuat, lemah, kuat, makhluk. Jadi kalau sang pencipta, kalau Tuhan tidak pernah lemah, tidak pernah sakit, tidak ada batasnya. Tidak ada ujungnya. Allahumma sholli ala Muhammad, shollu ala Nabi Muhammad. Ini peletakan batu pertama. Asyhadu an la ilaha illallah